Rakyat yang ambil kayu dari perhutani karena mereka tahu kayu itu diciptakan oleh Tuhan untuk memenuhi kehidupan manusia. Dan di situ tidak ada tulisan larangan dan tidak dijaga oleh negara. Maka rakyat kecil mengerti bahwa karena kayu ini anugerah Tuhan, ya saya gunakan untuk kebutuhan hidup saya, bukan untuk memperkaya hidup saya. Itu loh, beda dengan para koruptor yang memperkaya diri mereka. Uang mewarnai sistem hukum kita atau pendidikan. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa follow Instagram Rumah Pancasila _klinik hukum dan subscribe channel YouTube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Salam Pancasila buat kita semua, terlebih-lebih buat teman-teman, buat saudara-saudara yang berada di Surabaya. Yang saya hormati Ibu Dr. Asri selaku pimpinan Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Surabaya, kemudian Bapak Alfaridzi, salah satu sahabat dan teman saya nanti yang akan bersama-sama mengajak Anda semua untuk mengarungi perjalanan-perjalanan hukum yang akan kami ceritakan, dan semoga nanti dapat membuka wawasan pikir Anda agar telinga Anda bisa mendengarkan tentang semua permasalahan hukum yang ada di masyarakat, mata Anda mampu untuk menangkap semua permasalahan hukum yang ada di dalam masyarakat, kemudian jiwa Anda atau terang hati Anda itu mampu untuk menjadi penuntun di dalam menggunakan semua aturan hukum yang ada, di dalam memberikan pelayanan yang baik kepada semua manusia sebagai ciptaan Tuhan di bumi Indonesia. Saya suka mengucapkan salam Pancasila karena itu menyatukan setiap perbedaan dalam warna kulit, budaya, perbedaan di dalam kepercayaan kita masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita mampu untuk menjadi manusia yang adil dan beradab di rumah Indonesia yang kita cintai. Maka salam persatuan di dalam ruang publik adalah yang terbaik. Salam Pancasila. Baik. Ketika kita berbicara tentang penegakan hukum, maka hukum itu selalu mengalami sebuah proses yang fluktuatif, di mana penegakan hukum yang dulunya sering menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan, itu selalu dikoreksi melalui nilai-nilai kewajaran dan kepatutan yang ada, sehingga akhirnya terjadi perbaikan terhadap sistem penegakan hukum, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Karena dulu di alam kegelapan, di zamannya Ionia, itu hukum bersandar kepada kekuatan, di mana pada saat itu manusia menganggap bahwa setiap yang ada di muka bumi atau materi yang ada di muka bumi, yaitu manusia, binatang, hewan, atau apapun, itu adalah materi kegelapan yang akan hidup dan lenyap begitu saja, tanpa punya harkat dan martabat. Sehingga pada zaman Ionia, yang dikedepankan adalah kekuatan atau power. Siapa orang yang kuat, dia akan menjadi raja, menjadi dewa, dan menjadi Tuhan di muka bumi. Maka semua aturan hukum adalah dia yang buat sebagai orang yang paling kuat. Maka orang-orang yang lemah dan tidak kuat menjadi manusia biasa atau menjadi budak, atau menjadi mereka yang hanya mengikuti keinginan daripada raja, kemudian para orang yang mengaku sebagai dewa atau kaisar dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan terjadi di zamannya Sokrates, terjadi di zamannya Plato, di mana di sana mulai ditawarkan untuk mengedepankan bagaimana harkat dan martabat manusia melalui jiwa itu menjadi sebuah keutamaan kita untuk membangun hidup yang lebih baik. Jadi terjadi perubahan dari era ke era di zaman kehidupan manusia. Jadi dulu hukum itu dipandang sebagai hukum itu sendiri yang terpisah dari manusia. Maka orientasi daripada penegakan hukum itu adalah demi hukum itu sendiri. Itu terjadi sebelum adanya KUHP, ketika di Indonesia itu masih diterapkan HR, yang mana berorientasi pada hukum,
dan bukan pada manusia. Maka ketika kita menyadari bahwa manusia adalah bukan hanya sebagai objek tetapi harus menjadi subjek, maka kemudian penyimpangan-penyimpangan hukum di dalam HIR itu kemudian hadirlah KUHP untuk memberikan pembaharuan terhadap nilai kemanusiaan, sehingga kita semua itu akan memandang manusia sebagai manusia atau sebagai subjek, bukan sebagai objek. Nah, kendati kita sudah mempunyai KUHP sebagai pedoman hukum acara, tetapi kita tetap saja menemui berbagai macam praktik manipulatif terhadap penegakan hukum. Ini terjadi di dalam kehidupan kita. Praktik manipulatif seolah-olah telah menjadi budaya hukum yang terus-menerus diproduksi secara terstruktur. Nah, ada beberapa problem di dalam penegakan hukum. Ini yang perlu saya ajak Anda untuk mengarunginya dan berpikir bersama-sama, sehingga nanti Anda akan mampu untuk menjadi seorang yuris yang profesional di era transformasi digital pada saat ini, sesuai dengan tema yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Problem yang terjadi pertama adalah problem di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Ini menjadi masalah di negeri kita ini. Kalau kita berbicara tentang dasar negara, filsafat hidup, terang hidup, peta jalan kita hidup di dalam rumah Indonesia, maka itu adalah Pancasila berdasarkan kehendak dari para pendiri bangsa sebelum memerdekakan Indonesia. Dasar, fondasi sebelum rumah dibangun menjadi utuh. Jadi kalau kita berbicara rumah, sebelum membangun bangunannya, sebelum membangun gentengnya, sehingga ketika hujan, badai, panas terik, angin ribut dan lain sebagainya, kita bisa aman di dalam rumah Indonesia, maka para pendiri bangsa membuat sebuah dasar yang kuat, yaitu Pancasila sebagai pemersatu kita bersama-sama. Nah, problem pembuatan peraturan perundang-undangan ini harus didasarkan pada kehendak daripada Pancasila, dan juga apa yang diterangi Pancasila menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Isi Undang-Undang Dasar ini menjadi landasan pembuatan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat oleh eksekutif dan legislatif di dalam pelaksanaan di lapangan. Nantinya kekurangan-kekurangannya harus disempurnakan melalui lembaga yudikatif di dalam setiap sidang-sidang yang dilakukan. Bukan hanya di Mahkamah Konstitusi, tetapi juga di dalam pengadilan-pengadilan biasa di Indonesia untuk penyempurnaan. Nah, Anda sendiri tahu saat ini aturan perundang-undangan itu karena dibuat oleh eksekutif dan legislatif, maka kebanyakan aturan perundang-undangan itu dibuat dalam rangka untuk melayani orang-orang yang memiliki status sosial tinggi, melayani pengusaha, bahkan untuk dalam rangka melayani mereka yang menjadi wakil rakyat sendiri, baik itu presiden, baik itu gubernur, baik itu bupati, ataupun anggota DPR RI dan DPRD daerah. Anda bisa bayangkan, mereka yang ditugaskan untuk membawa aspirasi rakyat, membuat regulasi, dan regulasi itu dilaksanakan dalam rangka membuat kita makmur di rumah Indonesia, kita sejahtera di rumah Indonesia. Justru mereka membuat aturan, yang mana aturan itu tentang plat nomor mereka, umpamanya di DPR RI. Mereka ribut membuat aturan buat mereka. Mereka ribut untuk membuat nanti kalau mereka itu sudah tidak menjabat sebagai anggota dewan, mereka dapat pensiun seumur hidup. Mereka ribut membuat anggaran untuk apa? Untuk obat-obatannya mereka, bukan untuk rakyat. Mereka membuat regulasi bahwa kalau mereka sakit, mereka harus diutamakan daripada rakyat. Padahal mereka adalah wakil rakyat. Mereka membuat aturan tentang tunjangan-tunjangan mereka yang sangat luar biasa. Dan Anda, saya, kita semua yang mengerti mengenai hukum hanya diam, terpesona, menerima apa adanya. Maka problem inilah yang harus Anda pecahkan kalau Anda ingin menjadi yuris yang profesional. Karena ke depan Anda nanti yang akan menjadi hakim, menjadi jaksa, menjadi pengacara, menjadi anggota DPR, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi kepala dinas, dan menjadi lain sebagainya. Termasuk mungkin bisa menjadi dosen atau guru yang memberi bimbingan kepada masyarakat. Ini yang harus kita rubah.
Pembuatan peraturan perundang-undangan adalah harusnya dibuat dalam rangka melayani rakyat. Perintah Pancasila jelas, perintah Undang-Undang Dasar jelas, tetapi pelaksanaannya tidak. Maka jangan heran kalau sekarang Anda mau bepergian dan ternyata Anda belum vaksin, Anda tidak bisa pergi. Karena peraturan dibuat secara amburadul, bukan dalam rangka melayani rakyat, tetapi pemaksaan kepada rakyat. Padahal Undang-Undang Kesehatan umpamanya sudah memberikan sebuah dasar jelas bahwa setiap obat yang akan dimasukkan kepada tubuh seorang manusia, wajib orang itu mau untuk menerimanya, diberikan kepadanya untuk menerima, ya atau tidak. Diaturnya di mana? Di dalam pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Dasar juga telah memerintahkan bahwa negara wajib untuk memberikan kesehatan kepada masyarakat, wajib. Maka masyarakat berhak untuk kesehatan dirinya, itu diatur dalam undang-undang. Regulasinya dibaca secara salah. Maka ketika membuat aturan adalah syarat Anda boleh menikah harus vaksin, syarat Anda naik pesawat harus vaksin, syarat Anda masuk ke Indomaret sekarang harus vaksin, masuk ke mall harus vaksin. Lah terus masyarakat yang belum menerima vaksin mau diapain, atau masyarakat yang menolak vaksin harus bagaimana? Ini problem pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah masyarakat pada umumnya hanya mencari kemenangan, bukan mencari keadilan di muka mimbar-mimbar hukum Indonesia. Ini masalah, problem nih. Yang dicari masyarakat adalah bagaimana saya bisa menang. Jadi, kemudian tujuan daripada kita semua adalah melakukan lobby dengan uang, dengan kekuatan status sosial dan lain sebagainya. Kita merusak aturan hukum yang ada. Mengapa kita semua itu mencari kemenangan, bukan mencari keadilan di dalam hidup ini? Karena sistem pendidikan kita yang selalu mengajarkan, kalau Anda itu punya nilai di rapot, nilai hasil ujian akhir semester itu adalah IP 4, atau kalau kita berbicara di SMA, SD, SMP nilainya 10 atau 100, maka itu Anda dianggap cerdas. Ini sudah gila. Kalau kecerdasan diukur dengan cara Anda itu ditanya, minum air putih lebih sehat. Jadi ada sebuah pertanyaan yang menarik bagi kita ketika kita dihadapkan pada contoh-contoh seperti itu. Contohnya begini, ada pertanyaan. Untuk menjadi sehat, Anda harus minum air apa? A. Air putih, B. Teh, C. Kopi, dan D. Susu. Jawaban sudah dibuat oleh negara, umpamanya susu. Maka ketika orang yang menjawab air putih, maka itu menjadi salah. Ini sistem yang sudah salah dan sangat ngawur. Padahal anak saya di rumah dia akan menjawab, minum kopi yang paling sehat, karena setiap hari dia melihat umpamanya ayahnya minum kopi dan sehat. Berbeda-beda di dalam berbagai situasi, dan ini tidak dimengerti oleh sistem pendidikan kita untuk dirubah, diberikan keleluasaan. Anak hanya dididik untuk cerdas secara intelektual, tidak cerdas secara moral. Padahal kecerdasan intelektual dan kecerdasan moral harus dipadu dengan keinginan naluriah yang dibatasi untuk kemudian mampu menjadi manusia yang adil dan beradab. Anda bisa bayangkan coba, kalau sekarang anak-anak kita itu dididik ya, anak-anak kecil itu diajak oleh sekolah ya, mulai dari SD nih. Tidak usah dikasih PR yang macam-macam, PR itu juga nanti yang kerjakan adalah orang tua. Anda nanti kalau menjadi orang tua akan repot. Karena setiap PR anak itu yang jawab adalah orang tuanya. Kalau orang tuanya malas, kakaknya ada, kakaknya itu ditanya, suruh jawab. Terlalu banyak PR. Negara-negara Skandinavia ya, kayak New Zealand, kemudian kayak Irlandia, kemudian kayak Netherlands, kayak Swiss. Di sana kenapa tingkat korupsinya 0%? Kenapa kejahatannya 0%? Karena anak itu dilatih untuk bermain di sekolah dan tidak ada PR yang dibawa pulang sampai umur 12 dan 15 tahun. Ini, masyarakat mencari kemenangan bukan ini karena sistem pendidikan kita. Coba kalau anak-anak sekolah itu diajar, dibawalah mereka satu hari pergi lihat orang-orang yang tidak punya rumah dan tidur di emper-emper toko. Anak-anak ini akan terbangun mimpinya. Mimpi untuk apa? Ketika mereka menjadi pejabat, ketika mereka kaya, mereka akan bangun rumah sehingga tidak ada orang yang tidur lagi di emper-emper toko.
Bayangkan kalau anak-anak ini diajak untuk melihat lingkungan orang-orang sakit yang tidak diobati oleh negara padahal diperintah undang-undang dasar. Mereka akan punya mimpi, punya keinginan untuk menjadi dokter, untuk menjadi orang yang hebat sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ini tidak pernah diajarkan. Kita hanya diajarkan 1 tambah 1 adalah 2. Kita diajarkan minum yang sehat adalah minum susu. Kita diajarkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila dan lain sebagainya. Dan nilai itu yang menjadi kita dianggap cerdas di rumah Indonesia. Poin ketiga, problem yang terjadi itu adalah uang ini mewarnai sistem penegakan hukum kita. Oleh karena itu Anda jangan heran gitu loh. Kalau orang yang korupsi, kita bicarakan aja Menteri Sosial ya, mantan. Dia itu korupsi adalah uang yang dikategorikan sebagai uang bencana alam. Anda bisa bayangkan, tapi beliau ini juga adalah bendahara keuangan daripada partai terbesar di Indonesia. Anda bisa tahulah partai terbesarnya itu apa. Bendaharanya dia. Seharusnya yang diterapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah pasal 2, hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tapi pasal 2-nya tidak dimasukkan. Hakim tidak mungkin akan mutus dengan pasal 2. Karena hakim dibatasi. Hanya boleh memutus berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa hanya mendakwa dengan pasal 11, kemudian pasal 3, dan pasal 12. Pasal 2-nya hilang. Maka jaksa hanya menuntut 11 tahun penjara. Dan pasal-pasal itu maksimalnya hanya 20 tahun penjara. Karena punya status sosial, karena punya uang, maka perlakuannya berbeda. Anda bisa lihat bagaimana seorang direktur Garuda yang menyelundupkan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton ke Indonesia. Ancaman pidananya 1 tahun, minimal, maksimal 10 tahun. Di dalam undang-undang apa? Kepabeanan. Tidak dilakukan penahanan. Divonis percobaan. Tapi rakyat kecil curi kakao masuk penjara. Rakyat kecil curi pisang untuk makan dan minum masuk penjara. Rakyat kecil ambil kayu di perhutani, yang mana hutan diperintahkan dirawat oleh kita semua, oleh negara untuk diberikan kepada masyarakat kembali. Rakyat ambil kayu untuk membangun kandang ayamnya, divonis 3 tahun penjara. Saya mendampingi sendiri gitu. Baru kemarin yang ambil kayu manis itu dibebaskan oleh Kejaksaan Negeri Temanggung, saya dampingi, dengan memakai restoratif justice yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung 15/2020. Karena saya ajukan. Rakyat yang ambil kayu dari perhutani karena mereka tahu kayu itu diciptakan oleh Tuhan untuk memenuhi kehidupan manusia. Dan di situ tidak ada tulisan larangan dan tidak dijaga oleh negara. Maka rakyat kecil mengerti bahwa karena kayu ini anugerah Tuhan, ya saya gunakan untuk kebutuhan hidup saya. Bukan untuk memperkaya hidup saya, itu loh, beda dengan para koruptor yang memperkaya diri mereka. Uang mewarnai sistem hukum kita atau pendidikan. Makanya Anda nanti kalau menjadi yuris, jangan sampai terpengaruh dengan uang aja. Orang hidup bukan dengan uang, tetapi hidup adalah anugerah daripada Tuhan. Jangan sampai uang Anda banyak, tapi ternyata sakit-sakitan dan lain sebagainya. Problem yang keempat adalah penegakan hukum ini sebagai komoditas politik. Maka penegakan hukum yang diskriminatif ini terjadi di dalam rimba kita dan ewoh pekewo. Ini penting loh bagi kita semua. Anda bisa bayangkan kenapa saya mengatakan problem hukum yang keempat itu adalah menjadi komoditas politik dan penegakan hukum yang diskriminatif dan ewoh pekewo. Begini, tanpa ingin menyindir ya, Anda bisa lihat aja ketika dulu sudah diumumkan yang menang adalah Presiden Jokowi. Kemudian Pak Prabowo dan timnya menyatakan tidak, yang menang adalah kami dan lain sebagainya. Menyampaikan hal-hal yang secara aturan perundang-undangan itu harusnya bisa diterapkan, umpamanya undang-undang IT ataupun KUH pidana dan lain sebagainya.
mereka tidak dijerat dengan aturan hukum. Di dalam praktek lapangan pun banyak seperti itu. Anda bisa bayangkan pejabat yang melanggar lampu merah, mereka tidak diapa-apakan. Tapi kalau traffic light ketika lampu merah dilanggar oleh mahasiswa atau mahasiswi, dilanggar oleh orang-orang biasa, mereka diberhentikan dan dimintain uang. Kalau tidak punya uang ya ditilang. Ewuh pekewo. Penegakan hukum dilakukan berbeda sesuai dengan status orang di dalam masyarakat. Jadi nanti ketika Anda menjadi seorang penegak hukum tidak boleh ewuh pekewo, tidak boleh diskriminatif. Siapapun ketika melanggar dia wajib dihukum. Anda bisa lihat ketika kita buat undang-undang tentang karantina kemudian turun peraturan daripada Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, peraturan daripada Menteri Dalam Negeri, peraturan daripada Gubernur Bupati. Mereka tidak pakai masker di jalan, mengadakan acara. Kita lihat semua di sosial media, mereka tidak diberikan hukuman. Rakyat biasa naik mobil sama suami istri di dalam mobil, duduk di depan sama-sama pakai masker, didenda 200.000. Anda bisa lihat bagaimana kejadian orang tua yang tidak pakai masker didenda 50.000. Orang tua yang lupa menggunakan masker didenda 100.000. Kita kumpul-kumpul banyak, warungnya ditutup, di-skat. Diberikan denda, diajukan ke sidang, ada yang divonis 5 juta. Di mana? Di daerah Jawa Barat. Tukang bubur divonis 5 juta rupiah. Padahal yang melakukan penegakan hukum di bidang karantina, di bidang penggunaan masker, mereka kumpul sama-sama ngopi bareng, buka masker. Mereka tidak menghukum dirinya mereka sendiri. Warung makan yang mereka pakai kumpul dan makan di situ dan minum kopi di situ, mereka tidak tutup. Perbedaan, diskriminatif, ewu pekewu. Anda kalau ingin menjadi yuris yang profesional, ahli hukum yang profesional, Anda tidak boleh seperti ini. Dan Anda harus merubah itu, berani untuk memberikan kritik. Yang kelima, itu adalah lemahnya sumber daya manusia. Ini sudah saya uraikan tadi. Kenapa sumber daya manusianya lemah? Karena yang dididik adalah kecerdasan intelektual, bukan kecerdasan moral. Ini menjadi masalah, yang dididik adalah kecerdasan otak, bukan kecerdasan hati nurani. Sistem pendidikan di negara-negara Skandinavia yang dididik adalah kecerdasan moralnya terlebih dahulu atau kecerdasan hatinya untuk mengetahui tentang buat apa saya hidup di muka bumi. Baru kemudian setelah umur mereka sudah mapan dan sudah mengerti, sudah cerdas secara moral, barulah mereka diajarkan untuk cerdas secara intelektual. Di negara kita enggak. Anak saya kalau umur 4 tahun pintar bahasa Inggris, pintar matematika, wah dipamer-pamerkan kemana-mana. Semua orang satu kampung dan satu Indonesia mengatakan anak pintar nanti akan bekerja untuk membangun bangsa dan negara. Betul. Tetapi begitu dia duduk di dalam sistem pemerintahan, arogansinya timbul. Karena moralnya tidak diatur secara baik, dibimbing secara baik, dibuat menjadi baik. Moralnya hilang, tidak terjamah sama sekali, tertutup berbagai macam kabut yang ada di muka bumi. Maka lemahnya sumber daya manusia ini harus dirubah melalui sistem pendidikan. Kalau sistem pendidikannya tidak mampu, Anda sekarang yang harus merubah diri Anda menjadi lebih baik. Yang keenam itu adalah keterbatasan anggaran. Inilah tadi, anggaran itu dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran mereka yang menjadi wakil-wakil kita. Anda bisa bayangkan ya, anggota DPR di mana-mana, di Jawa Barat itu mereka justru apa? Membuat seragam itu dengan Louis Vuitton. Louis Vuitton itu bahan yang sangat mahal loh. Bukan untuk rakyat. Di daerah Kalimantan kalau saya tidak salah mereka menganggarkan untuk beli laptop. Apa kurang tuh gaji mereka? Apa kurang tuh tunjangan mereka? Padahal anak-anak didik kita ini masih apa? Membutuhkan laptop untuk sekolah daring aja masih susah. Mendapatkan HP saja susah. Kenapa tidak dibuat regulasi untuk kemudian menganggarkan bagi anak-anak yang tidak bisa datang untuk sekolah karena ada wabah COVID ini, disediakan anggaran untuk laptopnya mereka. Malah ini laptopnya untuk
para wakil rakyat. Yang mereka tidak pernah sentuh laptop itu selama mereka menjabat sebagai wakil rakyat, karena kebanyakan juga tidak mengerti cara kerjanya laptop seperti apa dan sudah punya sekretaris. Inilah yang harus dirubah. Yang terakhir adalah penegakan hukum yang dipicu oleh media massa. Ini menjadi repot juga ini. Media massa itu mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi penegakan hukum yang ada di Indonesia. Jadi ketika masyarakat itu merasa ini adalah hal yang tidak wajar dan semuanya ribut, maka kemudian penegakan hukum itu dilakukan. Aturan dibuat secara amburadul. Terjadi perbedaan-perbedaan. Nanti dibuat jalan 1 bulan, kemudian berhenti. Berubah lagi aturan-aturannya. Aturan itu harus tetap sehingga masyarakat itu mengerti, oh kalau kita itu jalan ke sana lampu merahnya itu adalah warnanya hijau, berarti kita boleh jalan, merah berhenti. Aturan dirubah seenaknya sendiri. Di daerah saya Semarang itu ada orang sampai bingung, nanti melanggar lalu lintas ditilang. Jalan A 1 bulan dicoba dipasangi lampu merah, 1 jalur. Tiba-tiba 2 bulan kemudian dibuat menjadi 2 jalur. Anda juga mungkin pernah mengalaminya. 2 bulan sudah 2 jalur, 1 bulan ke depan dirubah lagi 1 jalur. Orang yang dulu mikirnya 2 jalur, dia lewatlah di situ 2 jalur. Ditangkaplah sama polisi, ditilang. Aturan yang berubah-ubah setiap saat. Sesuai dengan kehendak pengusaha. Sehingga apa? Kita tidak tahu aturan mana yang benar dan aturan mana yang tidak benar. Inilah problem yang harus Anda sebagai mahasiswa hukum itu besok nanti ketika menjadi yuris atau ahli hukum mampu untuk membuat semua ini menjadi baik atau merubah semua ini menjadi lebih baik. Karena waktunya singkat ini saya mempersingkat aja ya, nanti kita masuknya di dalam tanya jawab saja ya. Baik, ini ada dampak yang diberikan dalam era digitalisasi terhadap perkembangan hukum. Ini perlu juga Anda mengerti tentang adanya plus minus. Ketika ada oposisi biner ya, seperti baik buruk, jiwa dan tubuh, imanen dan transenden, benar dan salah, kenyataan harapan, begitu pula oposisi biner berlaku bagi era digitalisasi terhadap perkembangan hukum. Nah, kekurangan-kekurangannya itu adalah seperti ini. Yang pertama itu adalah motif dan modus operandi serta kejahatan semakin bervariasi bahkan sulit dilacak dan diungkap. Kemajuan digitalisasi, kemajuan daripada teknologi ini membuat kejahatan itu banyak sekali terjadi di rumah Indonesia. Dengan cara apapun, orang bisa memasuki data pribadi kita, menggunakan data pribadi kita untuk hutang dan lain sebagainya, kita ditagih dan lain sebagainya. Maka sebagai yuris atau sebagai seorang ahli hukum, Anda harus mampu untuk kemudian menerjemahkan itu. Sehingga kalau belum ada peraturan perundang-undangannya, Anda mampu untuk menyampaikan itu di mimbar sidang, sehingga putusan-putusan hakim ini melahirkan peraturan-peraturan baru, yang nanti peraturan-peraturan ini akan dipakai untuk merumuskan undang-undang baru. Jadi jangan takut, sistem hukum itu harus berkembang lebih cepat daripada kejahatan yang terjadi. Maka sebagai yuris, kalau Anda menjadi hakim, Anda harus berani untuk menelurkan aturan-aturan hukum baru. Sehingga apa? Sehingga keadilan itu tetap dapat terwujud di muka bumi Indonesia, dan sistem hukum pidana kita itu mampu untuk membangun manusia-manusia jahat kembali menjadi manusia-manusia yang baik. Poin kedua adalah kejahatan yang berbasis hak, seperti kebebasan berbicara, dengan menghina terkadang sulit untuk diproses. Ini juga menjadi masalah gitu. Karena era digitalisasi yang sangat luar biasa ini, maka kejahatan-kejahatan berbasis ini kadang dibiarkan aja berlangsung di mana-mana. Kita saling caci maki di dalam media sosial dan lain sebagainya. Hanya 1-2 orang yang apes nasibnya lah yang kena masalah hukum. Sehingga kita menjadi terbiasa untuk mencaci, memaki, merundung orang di dalam media sosial karena tidak tersentuh oleh hukum. Anda sebagai yuris juga harus mampu untuk hadir di sana untuk menegur dan memberikan pembaharuan terhadap segala sesuatu yang Anda lihat tidak sesuai. Poin ketiga ini hoax makin merebak, sehingga bila tidak hati-hati akan mengubah persepsi kita akan suatu hal, bahkan dapat mengubah cara hidup kita. Hoax ini mampu untuk merubah cara hidup kita menjadi masalah. Jadi ketika ada yang menyampaikan bahwa hati-hati kalau keluar lihat orang, umpamanya, mohon maaf ya ini ya, yang
mukanya tertutup dan lain sebagainya, kemudian ditutupi semua itu, bisa-bisa dia membawa bom. Kemudian kita menjadi benci terhadap mereka. Ini menjadi masalah. Masalah di dalam sistem masyarakat kita. Atau kemudian kita mengatakan, hati-hati, sekarang banyak orang yang pura-pura gila di jalan itu mereka sebenarnya apa? Hoax-hoax yang tidak benar ini mempengaruhi benar kehidupan sosial kita di dalam masyarakat. Sehingga kadang menimbulkan apa? Perpecahan kita di dalam rumah Indonesia. Poin 4 itu kejahatan terkait kesusilaan semakin menjamur akibat kita kecanduan mengkonsumsi video porno. Sekarang itu kan Instagram yang banyak ditonton itu kalau perempuan adalah mereka yang mampu untuk memamerkan aurat, memamerkan dada, memamerkan paha dan lain sebagainya atau seksual. Itu sangat diminati untuk ditonton sehingga otak kita ini sudah berkembang untuk selalu menyimak itu. Kita tidak lagi berpikir untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Kita tidak lagi berpikir untuk menjadi yuris yang baik sehingga mampu untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Tetapi bergembira di dalam satu sisi dengan hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang bermutu dan baik itu tidak pernah kita lihat, kita baca, kita dengar, sehingga mampu untuk merubah kita menjadi orang baik, untuk mampu berbuat kebaikan di dalam masyarakat. Kita hanya tahu bahwa, oh, dengan tampil begini, kita lebih menyukai bahwa orang lebih baik menyukai kita. Memberikan like yang banyak, memberikan pujian yang banyak, dan hasrat yang baik. Tetapi tidak membuat konten-konten yang baik. Kemudian yang poin kelima, orang yang tidak bijak dan tidak tahu batasan dalam menggunakan media sosial kerap kali melakukan pelanggaran hukum. Ini juga, Anda harus tampil untuk membatasi diri Anda sendiri sebagai contoh nantinya, sehingga orang lain itu juga membatasi dirinya di dalam menggunakan media sosial. Sehingga media sosial ini bukan menjadi senjata yang mematikan, tetapi menjadi sebuah wana untuk kita menjadi lebih baik. Media sosial ini senjata yang sangat mematikan kalau digunakan secara salah. Seperti pisau ya, kalau di dalam hukum dicontohkan, pisau ini sebenarnya diciptakan digunakan untuk memotong daging, sayur, kita pakai buat kebaikan. Tapi pisau ini ketika berada di tangan yang salah, ini bisa saya pakai umpamanya untuk nodong Desi, kemudian saya perkosa dia. Atau ini bisa saya pakai untuk menodong Mas Muhammad Hamzah, kemudian saya minta harta bendanya. Atau kemudian karena saya jengkel umpamanya dengan Mbak Asa, maka saya pakai pisau ini untuk membunuh dia. Padahal pisau ini diciptakan buat kebaikan. Aturan perundang-undangan juga diciptakan buat kebaikan. Ini hanya kita tidak punya waktu banyak ya, makanya saya percepat ini penjelasannya. Kemudian yang keenam itu adalah hacker semakin marak dalam mendukung kejahatan digital. Hacker-hacker ini semakin nakal, bahkan kadang digunakan oleh pemerintah untuk membatasi kebebasan kita berpendapat dan kebebasan kita untuk memberikan masyarakat pengetahuan yang baik. Rumah Pancasila yang saya dirikan ini YouTube-nya di-hacker lebih dari 10 hari. Hanya gara-gara apa? Gara-gara kami di Rumah Pancasila mengkritik hal-hal yang tidak benar tentang DPR yang membuat aturan regulasi untuk melayani mereka. Mengkritik presiden, mengkritik menteri. Kami mengkritik dalam batasan yang diatur undang-undang, makanya kami tidak bisa ditangkap. Apalagi saya sebagai seorang advokat. Advokat itu tugas utamanya berdasarkan kode etik adalah membela hak-hak asasi manusia, hak orang untuk hidup, hak orang untuk makan, hak orang mendapatkan kesehatan dan lain sebagainya. Bukan di pengadilan. Maka ketika saya berbicara tentang hak-hak masyarakat yang tidak diperhatikan oleh negara, saya dilindungi, punya kekebalan. Itu diatur di dalam apa? Di dalam undang-undang advokat. Itulah kenapa saya berani untuk menyampaikan itu. Karena saya tidak dapat diproses, yang dilakukan adalah YouTube-nya Rumah Pancasila dihack selama lebih 10 hari. Sekarang sudah bisa kembali. Anda semua harus membuat basis-basis itu. Kelebihan daripada era digital, jadi itu tadi adalah kekurangannya. Kemudian kelebihannya itu adalah pelanggaran hukum yang dilakukan orang maupun seorang oknum penegak hukum mudah terkoreksi oleh publik. Jadi ketika di jalan ada polisi yang berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat, diunggahkan di Instagram, di YouTube, kemudian masyarakat dapat memberikan komentar, memberikan masukan, pemerintah tahu, akhirnya oknum-oknumnya bisa ditangkap. Jadi ketika pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh figur publik atau public figure, orang-orang punya jabatan, kita mampu untuk mengoreksinya sehingga hukum bisa menyentuh mereka. Sekalipun dalam kenyataannya juga hukumnya akhirnya tidak adil kepada mereka. Kemudian yang kedua,
menjadi alat pengawasan terhadap terjadinya kejahatan semakin canggih dalam hal dijadikan sebagai bukti. Jadi kemajuan alat digitalisasi ini mampu untuk membuka ruang-ruang bagi kita, sehingga kejahatan-kejahatan yang tertutup itu mampu untuk terbuka. Dan kemudian dapat diproses sehingga rakyat Indonesia mendapatkan keadilan. Ini penting loh. Kenapa saya mengatakan ini sangat penting juga? Anda bisa lihat aja, orang-orang yang korupsi itu kan saling nyogok juga kan ada. Nyogok bupati supaya jadi kepala dinas, nyogok Pak Gubernur supaya jadi kepala dinas. Era digitalisasi ini membuka ruang penegakan hukum bisa menyadap, bisa mengawasi orang-orang di lapangan ini yang bermain uang untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan kekayaan dan lain sebagainya, sehingga dapat ditindak langsung, umpamanya penangkapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu kelebihan daripada era digitalisasi. Yang ketiga adalah membantu jalannya persidangan secara online. Seperti saat ini kita ngalami permasalahan adanya wabah COVID. Era digitalisasi ini mampu untuk membuka ruang bagi kita untuk tetap mampu membuat orang-orang yang salah atau orang-orang yang buruk ini menjadi baik melalui sistem persidangan yang tetap bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Kita bisa bersidang dari tempatnya masing-masing. Saya dari kantornya saya, jaksa dari kantornya dia, hakim di kantornya dia, kemudian tersangka dari lembaga permasyarakatan. Bersatu dengan tujuan apa? Dalam rangka membuat hukum menjadi adil bagi kita semua. Era digitalisasi ini memberikan ruang pada kita untuk mampu berbuat kebaikan di bidang hukum. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah orang lebih mudah untuk melek secara hukum ketika aktif mencari akun-akun yang edukatif dan membahas tentang hukum. Maka Anda akan mudah untuk mengasah jalan pikir Anda, logika Anda menjadi baik. Dengan cara apa? Dengan cara Anda melihat channel-channel yang mengajarkan tentang hukum, mengajarkan tentang kebaikan dan lain sebagainya. Ini adalah kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh era digitalisasi yang ada, sehingga Anda akan menjadi yuris yang lebih baik, lebih mapan bagi kemanusiaan. Ini yang terakhir ya, terlepas dari kekurangan maupun kelebihannya, budaya hukum kita masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara luar. Berarti di sini perbaikan sumber daya manusia harus terus diupayakan secara maksimal melalui pendidikan. Nah, ada kiat-kiat yang ingin saya sampaikan kepada Anda, beberapa saja karena waktunya sudah sangat terbatas. Yang pertama saya ingin menyampaikan kepada Anda adalah kiat yang Pancasila ajarkan. Anda harus mengerti ya, bahwa agama itu adalah hal yang privat. Agama ini dijadikan sebagai jembatan Anda untuk menuju pada Tuhan. Jembatan untuk menuju pada Tuhan. Makanya kenapa di sila pertama Pancasila dikatakan ketuhanan yang Maha Esa. Ini menuju pada Tuhan. Oke mas, saya minta waktu 3 menit aja. Agama ini landasan Anda menuju kepada Tuhan, sehingga Anda itu mampu menjadi citra Tuhan. Citra, imago Dei namanya. Ketika Anda menjadi citra Tuhan, maka Anda turun kembali, Anda itu akan menjadi manusia yang adil dan beradab. Itu perintah sila kedua Pancasila. Manusia yang adil dan beradab itu mengerti bahwa Josep Parera ini tidak ingin dilahirkan umpamanya menjadi orang Papua. Saya inginnya jadi orang Jawa biar saya juga bisa jadi presiden dong. Saya tidak ingin lahir di dalam agama Katolik, karena saat ini yang bisa jadi presiden adalah mereka yang Muslim umpamanya contoh. Tapi saya dilahirkan di dalam orang yang beragama Katolik. Maka saya mengerti citra Tuhan, kehendak Tuhan. Maka ketika saya turun dan berpraktek di dalam ruang publik, saya tidak menggunakan dasar-dasar agama, tetapi saya menggunakan dasar cinta kasih Tuhan untuk mencintai semua ciptaannya. Tidak ada perbedaan. Semuanya sama, manusia utuh yang dibuat oleh Tuhan diturunkan di dalam daerah masing-masing dengan agama dan aliran kepercayaan yang berbeda-beda. Ini harus dipahami dulu oleh kita. Sehingga nantinya kita mampu untuk mewujudkan yuris yang baik. Yuris yang tidak lagi membedakan, oh kamu adalah kulit hitam, kamu orang Papua, hukumannya harus begini, kamu orang miskin. Tidak, semuanya dihukum secara setara. Ketika Anda mampu menjadikan agama sebagai jembatan untuk bertemu Tuhan dan membawa turun menjadi
yang adil dan beradab, manusia yang adil dan beradab. Nanti saya contohkan kalau ada yang memberikan pertanyaan aja. Dengan adil dan beradab Anda menjaga persatuan yang berbeda-beda. Maka ketika Anda buat regulasi, Anda dipandu hikmat dan kebijaksanaan, itu sila keempat. Dan karena Anda dipandu sila hikmat dan bijaksana sebagai manusia untuk membuat aturan perundang-undangan, lahirlah keadilan sosial. Ini sebenarnya satu rentetan. Kebanyakan orang lupa gitu. Sehingga ketika kita turun di ruang publik, kita masih membawa aliran kepercayaan dan agama-agama kita masuk untuk kemudian terjadi kekisruan di dalam. Negara Skandinavia ya, Swiss, Irlandia, Nederland, itu mereka itu agama itu prioritas privat yang hanya di dalam rumah. Tapi ketika mereka keluar adalah manusia yang utuh. Sehingga apa? Di sana tidak ada kejahatan. Semua orang hidupnya makmur. Tidak ada orang di pinggir-pinggir jalan. Anda punya handphone di jalan, tidak ada yang curi. Anda punya barang ketinggalan di taman kota, tidak ada yang ambil. Itu sementara dari saya. Untuk menjadi juris, marilah kita menggunakan segala sesuatunya itu sesuai dengan tempat dan waktunya, dan kemudian membawanya itu dalam rangka menjaga rumah Indonesia menjadi lebih baik buat kita semua. Maka setiap perbedaan yang ada, kita harus anggap itu sebagai karunia Tuhan, dan kita jadikan satu. Di dalam apa? Cara melayani yang basisnya adalah Pancasila. Itu dari saya, terima kasih. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan penyiksa kebenaran. Sadar